Bapak juga bisa seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas saya. Bersama saya, Tadi Dr. Prasetyo, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kurikulum sekolah baru menimbulkan kontroversi di daerah. Pada hari Senin, pemerintah daerah menemukan perubahan besar-besaran dalam kurikulum sekolah yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran berikutnya. Perubahan tersebut mencakup penambahan subjek baru seperti ilmu lingkungan dan pemrograman komputer, serta penghapusan beberapa mata pelajaran yang membingungkan. Guru anaknya diberikan kepada guru untuk akan membawakan berita tentang proyek pembangunan baru dibuka di kawasan perkotaan. Pada hari Kamis, pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lokal menghadiri pembukaan proyek pembangunan baru di kawasan perkotaan. Proyek tersebut yang akan mencakup pembangunan apartemen baru dan pusat bisnis, diharapkan akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Proyek tersebut telah dikritik oleh beberapa penduduk lokal yang mengatakan bahwa itu akan menyebabkan peningkatan kemacetan dan kerumunan di kawasan tersebut. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang pada tepatnya telah terjadi memiliki kembali mengerjai dinas bola Indonesia pada pertandingan antara RMFC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam 1 Oktober 2023. Kerusuhan pecah ini antara penonton dan aparat keamanan. Insiden ini mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Kerusuhan bermula setelah tim tuan rumah Arema FC kalah dari Persebaya. Sejumlah penonton yang tidak terima dengan hasil pertandingan kemudian turun ke lapangan dan melakukan tindakan. Selamat siang pemirsa. Semoga info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Razali Moina yang akan memberikan berita-berita terbaru. Berikut adalah teks berita Indonesia. Kepala Bidang Menteri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau DISPAR, DKI Jakarta, Bapak Misbah mengatakan tempat usaha yang mengharapkan acara pada malam pergantian tahun akan disegel. Sanksi bila terbukti melanggar, maka tempat usaha bisa disegel. Dalam surat edaran terdapat 40 penyelenggaraan yang harus dilakukan pemilik usaha pariwisata, baik berupa hotel, restoran, kafe, dan sebagainya. Kebakaran di Australia. Masyarakat di New South Wales, Australia dimintai waspada pada musim kemarau tahun 2020. Pasalnya, tahun 2019 hingga 2020 lalu, kawasan ini sudah berkurang lebih dari 16 juta hektar akibat kebakaran. Penyebab kebakaran hutan di Australia adalah dugaan adanya pembakaran hutan oleh oknum tertentu yang diperkuat dengan rekor musim panas dan kekeringan berikut. Selain itu, lightning strike juga berpengaruh. Jumlah korban yang jatuh pada peristiwa kebakaran 2019 hingga 2020 sebanyak 451 jiwa dengan rincian 34 orang meninggal. Baik, dengan saya Selawi Bagi Azaria yang akan membawakan berita terkini peristiwa besar yang sedang melanda Aceh. Banjir besar melanda beberapa wilayah di Aceh akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari terakhir. Banjir ini merendam ribuan rumah, menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Peristiwa banjir ini, pemerintah setempat segera menetapkan status tanggap darurat untuk memobilisasi bantuan. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet di beberapa daerah yang aksesnya terputus. Dapat kami sampaikan, saya Sri Bagi Azaria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. 15 menit ke depan Anda akan bersama saya, Simbulan dari yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Pada 15 Oktober 2023 terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jakarta Bandung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Sedan yang dikemudikan seorang pria berusia 35 tahun kehilangan kendali saat menjauh. Saya Zulfa Ulinsa. Saya akan membawakan berita mengenai Olimpiade Asia Tenggara. Indonesia berhasil membawa 2 medali emas di
Olimpiade Paris 2024 dan memberikan bonus terbesar dari negara Asia lainnya. Frederick Leonardo dan Rifki Indonesia menjadi pahlawan baru bangsa dengan prestasi yang membanggakan. Lulus dari emas Indonesia adalah paling besar dibanding Filipina dan Thailand. Indonesia memberikan bonus 6 miliar bagi peraih medali Olimpiade Paris 2024. Thailand memberikan bonus yang setara dengan 5,3 dalam kebakaran hutan di wilayah di Kalimantan mengancam kesehatan rakyat. Pada Agustus 2024, kebakaran hutan besar kembali melanda wilayah Kalimantan. Kali ini menimbulkan asap tebal yang menyebar di beberapa kota di Kalimantan. Kebakaran yang dimulai Peristiwa ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, serta masyarakat setempat. Terus ikuti perkembangan terbaru, berita terbaru melalui saluran kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Supriwati Putri menyampaikan Anda dengan informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Berikut ini adalah teks berita kejadian. Kebakaran di Pasar Senen, kerugian miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda Pasar Senen pada Rabu malam 31 Juli. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diduga api berita pembangunan perpustakaan baru di SMA Negeri 1 Kota. SMA Negeri 1 Kota membangun perpustakaan baru untuk mendukung kegiatan pelajar. 2 Agustus 2024, SMA Negeri 1 Kota sedang membangun perpustakaan baru yang lebih modern dan lengkap. Pembangunan ini dimulai pada bulan Juli 2024 dan diperkirakan akan selesai pada akhir Desember 2024. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota, Ibu Anita Sari menyatakan bahwa perpustakaan baru ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Pembangunan perpustakaan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Teks berita kedua, angin puting beliung merobohkan 31 rumah di Wonosobo. 31 rumah di Wonosobo diterjang angin puting beliung hingga roboh dan sebanyak 20 orang luka-luka. Wonosobo diserang angin puting beliung pada Jumat 1 Desember 2019. Sebanyak 31 rumah warga di Desa Ringin Anom roboh diterjang angin yang begitu kuat. Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu, cuaca cerah dan tidak menunjukkan tanda akan ada. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Supriwati Putri pamit undur diri. Dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Sini saya akan membacakan teks berita informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Rahmadia Atik kembali menjumpai Anda dengan informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pada hari Jumat 2 Agustus 2024, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan bahwa program vaksinasi COVID-19 nasional telah mencapai 70% dari target populasi. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus. Selanjutnya, saya akan menyampaikan berita resmi. Gunung Merapi meletus karena demo mengungsi. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Malang kembali meletus pada Sabtu pagi 2 Agustus 2024. Letusan terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, disertai dengan suara gemuruh untuk membantu evakuasi warga. Posko pengungsian telah didirikan di beberapa lokasi aman untuk menampung warga yang terdampak. Hingga berita ini dikirimkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat letusan tersebut. Pemerintah daerah
menyediakan bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan bagi para pengungsi. Wali Kota Yogyakarta, Halal Bimahu, mengunjungi posko pengungsian dan menyatakan bahwa pihaknya terpenuhi. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Umi Isa Salma, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Kayla Jariska akan membawakan berita tentang pembukaan Taman Hiburan Fantasi yang akan ditambah selama ini. Taman Hiburan Fantasi resmi membuka wahana baru bernama Petualangan. Taman Hiburan Fantasi resmi membuka wahana baru pada hari Sabtu 4 Juli 2024. Wahana baru pertama bertema petualangan bernama Jalur Adventure yang menawarkan berbagai atraksi dan tantangan menarik bagi pengunjung segala usia. Acara pembukaan dilakukan dalam upacara seremonial yang dihadiri oleh jajaran Direksi Taman Hiburan Fantasi, pejabat pemerintah serta Selanjutnya adalah berita kejadian. Kota Jakarta terkena pemadaman listrik besar-besaran selama 6 bulan. Seluruh wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik besar-besaran mulai pukul 14.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kemarin akibat gangguan pada pembangkit listrik utama. Menurut informasi dari PT PLN Persero, pemadaman ini disebabkan oleh kerusakan pada salah satu unit pembangkit listrik di pusat tenaga listrik Nusantara. Gangguan ini mengakibatkan pasokan listrik terputus di seluruh Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya. Selama pemadaman, banyak aktivitas masyarakat terganggu, termasuk layanan publik, perkantoran, dan sektor komersial. Beberapa pusat perbelanjaan dan restoran terpaksa tutup lebih awal. Peristiwa selanjutnya berita peristiwa banjir besar melanda beberapa wilayah di Indonesia sejak pagi hari ini, menyebabkan ribuan warga terdampak dari berbagai aktivitas sehari-hari. Wilayah yang paling parah terdampak termasuk Jakarta, Bandung, dan Semarang. Hujan deras yang turun selama 24 jam terakhir memicu meluapnya sungai-sungai utama di daerah tersebut. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali hari Islam setelah Anda. Bersama saya, Nur Aini yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 25 Juni 2024. Saya membacakan versi berita peristiwa. Di sini saya akan memberitakan pembangunan di Desa Sukamaju, ribuan warga mengungsi. Pada hari Kamis, 25 Juli 2024, Desa Kalimaju di Kabupaten Banjarmasin dilanda banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi sejak malam sebelumnya. Banjir ini menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan deras mulai turun pada hari Kamis sekitar pukul 10 WIB. Pada awalnya, warga desa tidak terlalu khawatir karena hujan adalah hal yang biasa terjadi pada musim ini. Namun, intensitas hujan semakin meningkat hingga dini hari. Saya akan membacakan teks berita informasi. Pembangunan jembatan baru di Kota Jakarta diresmikan. Jakarta 2 Agustus 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan jembatan baru yang menghubungkan wilayah selatan dan timur Jakarta. Acara peresmian ini berlangsung pada pukul 9 WIB di kawasan Cawang. Jembatan yang diberi nama Jembatan Merdeka ini dibangun untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di jalan-jalan itu. Proyek ini telah disebut akibat kecelakaan tunggal. Jakarta 2 Agustus 2024. Kemacetan parah terjadi di Jalan Sudirman pagi ini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemacetan ini disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan, termasuk 2 mobil pribadi, 2 sepeda motor, dan 1 truk. Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan tersebut terjadi di depan perempatan Jalan Sudirman dan Jalan yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saat ini kita membawa acara dan 11 MP3 pada hari ini. Kami undur diri dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Selamat siang.
Jakarta akan gelar festival budaya pada akhir bulan Agustus. Jakarta 02 DKI Jakarta melaporkan bahwa ratusan rumah di Pulau Kemang dan Suraburlabu terendam air setinggi 1 meter. Menurut laporan, banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta sistem drainase yang tidak memadai di kawasan tersebut. Kami terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur lainnya. Namun saat hujan deras, kami tetap mengalami kesulitan hujan kepala DKI Jakarta DKI Jakarta segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak dalam banjir dan memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengungsi jika air semakin masuk. Misal pada pukul 9 malam 1 Agustus 2024, kebakaran ini menghanguskan ratusan kios dan menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu kios. Kami menerima laporan dari warga dan segera mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Hujan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api setelah bekerja keras selama 2 jam. Meskipun